warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Rahmat ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang gametogenesis, embriologi, dan organogenesis. Baik, yang pertama gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis, gametogenesis diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis. Sel gametogenesis haploid, contohnya tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel, telur atau ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Gametogenesis ada dua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama itu mikrosporgenesis. Mikrosporgenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Adapun tahap-tahap pembentukan mikroprogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 glukospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Yang berikut yaitu megasporgenesis, merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Adapun tahap megasporgenesis pada tumbuhan berbiji meliputi yang pertama yaitu sebuah sel induk mengespor dalam inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Yang kedua yaitu kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Yang ketiga yaitu tiga anakan diantaranya mengalami degenerasi yaitu mati. Yang keempat, megaspora yang menghasilkan hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti oleh karyotegenesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Yang kelima yaitu 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antigoda, 2 sel sinergi, dan 1 ovum. Yang kedua yaitu embriologi. Embriologi merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan, sering disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah pemulaan suatu awal pertumbuhan embrio di dalam biji. Biji yang berkecambahan bisa membentuk planula karena dalamnya mengandung embrio. Embrio atau lembaga memiliki 3 bagian yaitu radikula atau akar lembaga, katiledon, daun lembaga, dan juga caudicus yaitu batang lembaga. Perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga penyebabkannya plamula keluar dan juga menembus pada kulit bijinya yang nantinya akan muncul di atas tanah. Sedangkan katiledonnya masih tetap berada di dalam tanah. Contohnya ialah terjadi pada kacang kapri. Yang kedua, perkecambahan epigeal. Tumbuhnya memanjang yang mengakibatkan katiledon dan juga plamula sampai keluar ke permukaan tanah sehingga katiledon terdapat di atas tanah. Contohnya perkecambahan ini terjadi pada kacang tanah dan kacang hijau dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu organogenesis. Organogenesis pada tumbuhan memproduksi organ tertentu seperti daun, embrio, dan tumbuhan dikotil hanya memiliki 4 organ yaitu epikotil atau plamula, katiledon, hipokotil, dan radikula. Tanaman dewasa dibangun oleh 3 organ yaitu vegetatif yaitu daun, batang, dan akar. Bunga memiliki 4 organ yaitu sepal, petal, stamen, dan plastium. Organ lain dibentuk selama periode perkembangan spesifik seperti pada buah. Pengertian organogenesis pada tumbuhan merupakan suatu proses puncak dan akar adenovirus berkembang dari sel menjadi batang ataupun akar. Organogenesis pada tumbuhan akan menghasilkan organ daun, epikotil, atau plamula, atau yang bisa disebut
sumbu embrionik di bawah katiledon tetapi di atas radikula. Radikula atau embrionik akar, batang, dan akar bunga memiliki 4 yaitu organ, sepal, petal, stamen, dan plastium. Yang berikut yaitu seperti daun. Daun merupakan organ dari tumbuhan yang tumbuh dari ranting yang secara umum berwarna hijau dan berfungsi menangkap energi matahari untuk proses fotosintesis. Yang kedua yaitu plamula, merupakan bakal batang yang tumbuh selama masa perkecambahan. Yang ketiga yaitu katiloden. Katiloden merupakan bakal daun. Yang keempat yaitu hipokotil, merupakan batang dari kecambah. Yang kelima yaitu radikula. Radikula merupakan bakal akar yang merupakan yang tumbuh selama perkecambahan. Yang keenam yaitu batang, merupakan sumbu tumbuhan dan tempat organ seperti daun bertumbuh. Yang terakhir yaitu akar, merupakan bagian bawah tumbuhan yang memiliki fungsi salah satu sebagai tempat menyerap unsur hara. Baik, itulah penjelasan dari saya. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.